And it goes a little something like. Halo semuanya, jadi di sini kami akan menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Sumatera. Nah, sebelum lanjut ke materi, kami akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok ini. Perkenalkan, saya atas nama Anggita Widyasari dari nomor absen 2. Perkenalkan, nama saya Cheryl Evelia, nomor absen 4. Perkenalkan, nama saya Ketut Devanggara Mendaswardana dari absen 14. Perkenalkan, nama saya Komangdina Trianti, nomor absen 17. Perkenalkan, nama saya Made Davaria Ramandaswardana dari nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Putu Ali Natali dari absen 28. Nah, itu dia perkenalan dari kelompok kami. Langsung saja kita simak pembahasan berikut. Seperti yang sudah dibilang tadi, kali ini kami akan menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Sumatera, Indonesia. Menurut catatan Tom Pearce dalam Suma Oriental, kurun waktu 1512 sampai 1515, bahwa di Sumatera, terutama di sepanjang pesisir Selat Malaka dan di pesisir barat Sumatera, terdapat banyak kerajaan Islam, baik yang besar maupun yang kecil. Kerajaan-kerajaan tersebut antara lain ada Aceh, Biar dan Lambiri, Pedir, Pirada, Pase, Aru, Arcat, Rupat, Siak, Kampar, Indragiri, Jambi, Palembang, Andalas, Pariaman, Minangkabau, Tiku, Pancur, serta Barus. Kerajaan-kerajaan tersebut menurut Tom Pearce ada yang sedang mengalami pertumbuhan, ada yang sedang mengalami perkembangan, dan ada juga yang sedang mengalami keruntuhan. Nah, itu dia penjelasan dari Kerajaan Islam Sumatera. Nah, kali ini kami akan membahas dua kerajaannya, yakni Kerajaan Samudra Pasai dan Kesultanan Aceh Darussalam. Baik, lanjut ke pembahasan akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Dina, nomor absen 17, akan menjelaskan mengenai Kerajaan Samudra Pasai, khususnya mengenai letak dan sumber sejarah Kerajaan Samudra Pasai. Diperkirakan, Kerajaan Samudra Pasai berkembang pada abad ke-13. Kerajaan Samudra Pasai terletak kurang lebih 15 km di sebelah timur Lok Semawe, Nanggro, Aceh, Darussalam. Kerajaan Samudra Pasai menggunakan mata uang seperti uang kecil yang disebut dengan seitis yang terbuat dari emas dan dramas. Berikut sumber sejarah yang menerangkan mengenai Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama, berita Marco Polo yang menerangkan Marco Polo singgah di daerah Samudra Pasai pada tahun 1292 Masehi. Yang kedua, berita Tome Pires yang menyebutkan bahwa pada tahun 1512 sampai 1515 Masehi pernah berkunjung ke daerah pesisir utara dan timur daerah Sumatera. Yang ketiga, berita Ibnu Battuta, seorang musafir dari Maroko yang singgah di Samudra Pasai. Yang keempat, Nisan Sultan Malik As-Saleh yang berangkat tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Yang kelima, Hikayat Raja-Raja Pasai, karangan Hamzah Pansuri dari abad ke-15. Yang keenam, sejarah Melayu yang menceritakan kehidupan Sultan Malik As-Saleh. Yang ketujuh, Nisan Kubur Ratu Nahrisyah yang berangkat tahun 1428 Masehi. Yang kedelapan, mata uang logam emas dirham yang dibuat pada masa pemerintahan Sultan Muhammad. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai raja-raja dari Kerajaan Samudra Pasai yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Cheryl Evelia dari nomor absen 4 akan menjelaskan tentang raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Samudra Pasai. Menurut kitab sejarah Melayu dan Hikayat Raja-Raja Pasai, Sultan Malik As-Saleh sebelumnya hanyalah seorang kepala gampong samudra bernama Marasilu. Setelah menganut Islam, berganti nama menjadi Malik As-Saleh. Malik As-Saleh merupakan raja pertama Kerajaan Samudra Pasai. Berikut ini adalah raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Samudra Pasai antara lain sebagai berikut.
Yang pertama ada Sultan Malik As-Saleh 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Yang kedua ada Sultan Muhammad Malik Zahir 1297 hingga 1326 Masehi. Yang ketiga ada Sultan Mahmud Malik Zahir 1346 hingga 1383 Masehi. Yang keempat ada Sultan Zainal Abidin Malik Zahir 1383 hingga 1405 Masehi. Yang kelima ada Sultan Nahrisyah 1405 Masehi hingga 1412 Masehi. Yang keenam atau yang terakhir ada Sultan Abu Zain Malik Zahir 1412 Masehi. Pada masa pemerintahan Sultan Malik As-Saleh, kerajaan Samudra Pasai mempunyai hubungan dengan Cina. Menurut Tome Pires, kerajaan Samudra Pasai mencapai puncaknya pada awal abad ke-16. Kerajaan Samudra Pasai mengalami kemajuan di bidang politik, ekonomi, pemerintahan, keagamaan, dan ekonomi perdagangan. Kerajaan Samudra Pasai mengadakan hubungan persahabatan dengan Malaka. Bahkan hubungan tersebut diperkuat dengan perkawinan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Anggi dari nomor absen 2 akan melanjutkan pembahasan. Menurut Ibnu Battuta, dalam bidang keagamaan di Kerajaan Samudra Pasai, dijelaskan bahwa Kerajaan Samudra Pasai dikunjungi oleh para ulama dari Persia, Suriah, dan Isfahan. Dalam catatan Ibnu Battuta juga disebutkan bahwa Sultan Samudra Pasai sangat taat terhadap agama Islam yang bermazhab Syafi'i. Dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara, Kerajaan Samudra Pasai mempunyai peran yang penting. Malaka memiliki hubungan yang erat dengan Kerajaan Samudra Pasai. Oleh karena itu, Malaka menjadi kerajaan yang bercorak Islam. Hubungan Kerajaan Malaka dan Kerajaan Samudra Pasai semakin erat dengan diadakannya pernikahan antara putra-putri Sultan dari Samudra Pasai dan Malaka. Hal tersebut membuat pada awal abad 15 atau sekitar tahun 1414 Masehi, tumbuhlah Kerajaan Malaka yang dimulai dengan pemerintahan Parameswara. Dalam perkembangan selanjutnya, Kerajaan Samudra Pasai mengalami kemunduran. Kemunduran tersebut disebabkan oleh beberapa hal berikut. Yang pertama, Kerajaan Majapahit berambisi menyatukan Nusantara, yaitu pada tahun 1339 Masehi, Patih Majapahit Gajah Mada menyerang Kerajaan Samudra Pasai, tetapi belum berhasil. Yang kedua, berdirinya Bandar Malaka yang letaknya lebih strategis. Nah, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kembali lagi dengan saya Dina, nomor absen 17. Di sini saya akan menyebutkan beberapa peninggalan dari Kerajaan Samudra Pasai, yaitu antara lain dirham, cakradonya, naskah surat Sultan Zainal Abidin, stempel kerajaan, nisan Sultan Malik As-Saleh, nisan Sultanah Nahrasyah, makam Sultan Muhammad Malik Al-Zahir, makam Tengku Sidi Abdullah Tajunillah, makam Tengku Puat Ploh Puat, dan makam Ratu Al-Aqla atau Nur Ilah. Baik, sekian materi mengenai Kerajaan Samudra Pasai. Materi selanjutnya yaitu mengenai Kesultanan Aceh Darussalam yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya Dava dari absen 20 akan menjelaskan mengenai Kesultanan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh Darussalam berdiri pada tahun 1514 Masehi dan terletak di ujung utara Pulau Sumatera. Adapun sumber sejarah mengenai Kesultanan Aceh Darussalam sebagai berikut. Yang pertama ada kitab Bustan Nusa Latin, ditulis oleh Nuruddin Ar-Ranieri pada tahun 1637 Masehi. Yang kedua ada Genta Perunggu Cakradonya, yang merupakan makam Sultan Iskandar Muda, hadiah Kaisar Cina untuk Sultan Aceh. Yang ketiga ada Gunungan, yang ada di Taman Gairah Kesultanan Aceh di Banda Aceh. Yang keempat ada makam Sultan Aceh di Banda Aceh. Yang terakhir ada Masjid Raya Baitur Rahman, dibangun oleh Sultan Iskandar Muda. Kerajaan Aceh berkembang sebagai kerajaan Islam. Perkembangan pesat kerajaan Aceh tersebut
tidak terlepas dari letak kerajaan Aceh yang strategis, yang berada di Pulau Sumatera bagian utara, dekat jalur pelayaran dan perdagangan internasional pada saat itu. Berikut ini beberapa faktor yang mendukung kerajaan Aceh cepat tumbuh menjadi kerajaan besar. Yang pertama, letak ibu kota Aceh yang sangat strategis, yang berada di pintu gerbang pelayaran dari India dan Timur Tengah yang akan ke Malaka, Cina, atau ke Jawa. Yang kedua, pelabuhan Aceh atau Olele. Pelabuhan ini memiliki persyaratan yang baik sebagai pelabuhan dagang. Yang ketiga, daerah Aceh kaya dengan tanaman lada yang merupakan dagangan ekspor yang penting. Yang terakhir, jatuhnya Malaka ke tangan Portugis menyebabkan pedagang Islam banyak yang singgah ke Aceh. Apalagi setelah jalur pelayaran beralih melalui sepanjang pantai barat Sumatera. Adapun corak pemerintahan Aceh adalah pemerintahan sipil dan pemerintahan atas dasar agama. Pemerintahan sipil dipimpin oleh kaum bangsawan. Setiap kampung atau gampong dipimpin oleh seorang ule balang. Beberapa gampong digabung menjadi sagi yang dipimpin oleh seorang panglima sagi. Kaum bangsawan yang memegang kekuasaan sipil disebut tauku. Pemerintahan atas dasar agama dilakukan dengan menyatukan beberapa gampong dengan sebuah masjid yang disebut mukim. Kepala tiap-tiap mukim disebut dengan imam. Kaum ulama yang berkuasa dalam bidang keagamaan disebut dengan teungku. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya Deva dari absen 14 akan menjelaskan mengenai raja-raja yang pernah memerintah di Kesultanan Aceh Darussalam. Yang pertama ada Sultan Al-Mukhayyad yang memerintah pada tahun 1514 Masehi sampai 1528 Masehi. Yang kedua ada Sultan Salahuddin yang memerintah pada tahun 1528 sampai 1537 Masehi. Yang ketiga ada Sultan Alauddin Rihayat Shah Al-Qahar yang memerintah pada tahun 1537 sampai 1568 Masehi. Yang keempat ada Sultan Iskandar Muda yang memerintah pada tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Dan yang terakhir ada Sultan Iskandar Thani yang memerintah pada tahun 1636 sampai 1641 Masehi. Nah, dari raja-raja yang telah disebutkan tadi, terdapat sejarah bagaimana pergantian tahta kala itu. Pada tahun 1529, Kesultanan Aceh mengadakan persiapan untuk menyerang Portugis yang ada di Malaka. Tetapi batal karena Sultan Ali Mukhayyad Shah wafat dan dimakamkan di Kandang 12 Banda Aceh. Sultan Al-Mukhayyad Shah kemudian diganti oleh Sultan Salahuddin. Kemudian Sultan Salahuddin diganti oleh Sultan Alauddin Rihayat Shah Al-Qahar. Pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Rihayat Shah Al-Qahar, dilakukan usaha-usaha mengembangkan kekuatan angkatan perang, perdagangan, dan mengadakan hubungan internasional dengan kerajaan Islam di Timur Tengah, seperti Turki, Abyssinia, dan Mesir. Pada tahun 1563, Sultan Alauddin Rihayat Shah Al-Qahar mengirimkan utusan ke Konstantinopel guna meminta bantuan untuk melawan Portugis. 2 tahun kemudian, bantuan datang berupa teknisi-teknisi. Untuk menjaga keutuhan Kesultanan Aceh, Sultan Alauddin Rihayat Shah Al-Qahar menempatkan suami saudara perempuannya di Barus
dengan gelar Sultan Barus. 2 orang putra sultan diangkat menjadi Sultan Aru dan Sultan Pariaman. Dengan gelar resminya Sultan Gari dan Sultan Mughal. Dan di daerah-daerah pengaruhnya ditempatkan wakil-wakil dari Aceh. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Alin dari absen 28 akan menjelaskan mengenai faktor-faktor penyebab kemunduran Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Dalam memperkuat kedudukan Kesultanan Aceh sebagai pusat perdagangan, Sultan Iskandar Muda melakukan beberapa tindakan berikut. Yang pertama, merebut sejumlah pelabuhan penting di pesisir barat dan timur Sumatera, serta pesisir barat semenanjung Malaya. Yang kedua, menyerang kedudukan Portugis di Malaka dan kapal-kapalnya yang melalui Selat Malaka Aceh, yang dimana sempat menang perang melawan armada Portugis di sekitar Pulau Bintan pada tahun 1641. Yang ketiga, bekerja sama dengan Inggris dan Belanda untuk memperlemah pengaruh Portugis. Sultan Iskandar Muda mengizinkan persekutuan dagang kedua negara itu untuk membuka kantor di Aceh. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Aceh mengalami kemajuan seperti disusunnya suatu undang-undang tentang tata pemerintahan yang disebut Adat Mahkota Alam. Di bidang sastra dan filsafat juga mengalami kemajuan pada waktu itu. Jadi muncul seorang ulama besar bernama Hamzah Fansuri yang mengajarkan ilmu tasawuf dan pengarang buku tentang filsafat agama Islam dan syair keagamaan. Setelah Hamzah Fansuri meninggal, ajarannya disebarluaskan oleh salah seorang muridnya bernama Syamsuddin. Kerajaan Aceh mengalami kemunduran sepeninggal Sultan Iskandar Thani. Kemunduran tersebut disebabkan oleh beberapa faktor berikut. Yang pertama, kekalahan Aceh dalam perang melawan Portugis di Malaka pada tahun 1629 Masehi. Yang kedua, tokoh pengganti Sultan Iskandar Muda tidak secakap pendahulunya. Yang ketiga, permusuhan di antara kaum ulama yang menganut ajaran Syamsuddin As-Sumatrani dan penganut ajaran Nuruddin Ar-Ranini. Dan yang keempat, daerah-daerah yang jauh dari pemerintahan pusat seperti Johor, Parlak, Pahang, Minangkabau, dan Siak melepaskan diri dari Aceh. Yang kelima, pertahanan Aceh lemah sehingga bangsa-bangsa Eropa berhasil mendesak dan menggeser daerah perdagangan Aceh, akibatnya perekonomian di Aceh menjadi lemah. Adapun peninggalan dari Kesultanan Aceh Darussalam yang pertama yakni Masjid Raya Baitur Rahman, yang kedua Taman Sari Gunungan, yang ketiga Masjid Tua Indrapuri, yang keempat Benteng Indrapatra, yang kelima Pintu Khop, yang keenam Meriam Kesultanan Aceh, yang ketujuh Makam Sultan Iskandar Muda, yang kedelapan Uang Emas Kerajaan Aceh, 9 stempel cap Sikureung, yang ke-10 pedang Amanyerang, yang ke-11 Kirchhoff, dan yang terakhir ada karya sastra. Baik, demikian penjelasan materi dari kelompok kami mengenai Kerajaan Samudra Pasai dan Kesultanan Aceh Darussalam. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun pengucapannya. Atas perhatiannya dan karena telah menyaksikan video ini, kami ucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa di lain kesempatan.